Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa hidup ini terasa berat sekali? Doa seolah tak didengar, jalan terasa buntu, dan hati kehilangan arah. Mungkin engkau mengira Allah menjauh, padahal justru saat itulah Ia sedang paling dekat. Setiap luka, setiap kehilangan, setiap ujian yang datang silih berganti, bukan hukuman tapi pendidikan. Allah sedang mengajarimu dengan cara yang paling halus, agar engkau mengenalnya lebih dalam, bukan lewat kata tapi lewat rasa. Karena cinta sejati dari Allah sering datang dalam bentuk yang tidak kita pahami. Inilah tanda bahwa Allah sedang mendidikmu secara langsung. Bab 1. Saat hidup tidak lagi mudah. Ketika hidup tiba-tiba terasa berat dan langkahmu seolah kehilangan arah, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa Allah sedang menjauh. Seringkali, di balik kesulitan yang datang bertubi-tubi, tersimpan rahasia kasih sayang yang sangat lembut. Allah tidak selalu menunjukkan cintanya melalui kemudahan. Kadang Ia hadir dalam bentuk kehilangan, kebingungan, atau jalan yang terasa gelap. Namun di balik semua itu, sesungguhnya Ia sedang menuntunmu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang arti berserah. Hidup yang tidak lagi mudah bukan tanda bahwa Tuhan sedang murka, melainkan tanda bahwa Ia sedang mengajarkanmu sesuatu yang tak bisa dipelajari lewat kata-kata. Ia sedang melatih hatimu agar kuat, sabarmu agar matang, dan tawakalmu agar sejati. Saat satu demi satu pegangan dunia terlepas dan engkau mulai kehilangan sandaran manusia, jangan panik. Itulah saat di mana Allah ingin engkau belajar bergantung hanya kepadanya. Ia mencabut sandaran duniawi agar engkau kembali bersandar pada sumber yang abadi. Ia menyingkirkan yang fana agar engkau mengenal yang kekal. Inilah tahap pertama dari pendidikan ilahi, di mana semua yang semu disingkapkan agar yang sejati tampak jelas. Dan meski terasa sakit, sesungguhnya di sanalah Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan, dari keakuan, dari rasa memiliki yang semu. Kadang Allah menutup pintu, bukan karena Ia tak ingin memberimu jalan, tapi karena Ia ingin engkau berhenti mencari arah dengan pikiranmu sendiri. Ia ingin engkau menundukkan kepala dan berkata dengan penuh pasrah, "Ya Allah, aku tidak tahu, tapi Engkau Maha Tahu." Saat kalimat itu keluar dari lubuk hatimu yang paling dalam, disitulah proses pendidikan ruhani itu mulai bekerja. Allah sedang membentuk keikhlasan yang sejati, mengajarkanmu untuk melihat dunia dengan mata hati, bukan mata logika. Dan ketika engkau mulai merasakan bahwa hidup ini tak lagi berjalan sesuai rencanamu, ketahuilah bahwa sebenarnya Allah sedang memperbaiki arah hidupmu. Ia menunda sesuatu agar engkau tak tersesat dalam ambisi. Ia menghadirkan ujian agar engkau kembali mendekat. Ia membuatmu menangis bukan untuk melemahkan, tapi agar air mata itu mencuci hatimu yang keras. Semua rasa sakit, semua kehilangan, semua hal yang membuatmu menunduk, itu bukan hukuman, melainkan pelajaran yang lembut dari Tuhan yang sangat mencintaimu. Maka tenangkanlah hatimu, wahai jiwa yang sedang diuji. Setiap detik penderitaanmu sedang mendidikmu untuk menjadi lebih halus, lebih sabar, lebih peka terhadap kasih Tuhan yang sering tak tampak. Saat engkau bersabar di tengah kesulitan, malaikat mencatat setiap hembusan napasmu sebagai ibadah. Saat engkau tetap bersyukur meski kehilangan, Allah menanamkan cahaya baru di dalam dadamu. Hingga suatu hari nanti, ketika badai itu reda, engkau akan menatap ke belakang dan berkata dengan penuh haru, "Ternyata saat aku merasa paling ditinggalkan, justru disitulah Allah paling dekat denganku." Bab 2. Ketika doa tidak segera dikabulkan. Ada masa di mana engkau menengadahkan tangan, memohon dengan air mata yang tak berhenti, namun langit terasa diam. Doa yang kau panjatkan tak kunjung berbalas, dan hatimu mulai bertanya-tanya, apakah Allah tidak mendengarku? Padahal tidak ada satu pun doa yang hilang di antara bumi dan langit. Setiap bisikan hati, setiap helaan napas yang kau tujukan kepadanya, sesungguhnya telah sampai. Allah tidak menolak, hanya menunda, karena Ia tahu kapan waktumu benar-benar siap. Kadang penundaan itu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk melindungimu dari sesuatu yang belum mampu kau tanggung. Dalam diamnya doa, sebenarnya Allah sedang berbicara, hanya saja bukan dengan kata,
melainkan dengan waktu. Allah ingin engkau belajar bahwa makna doa bukan sekadar permintaan yang terpenuhi, tapi pertemuan yang terjadi. Ia ingin engkau memahami bahwa keindahan doa terletak pada keintiman, bukan pada hasil. Ketika engkau berdoa dan tak kunjung dikabulkan, Allah sedang mengajarkan makna kesetiaan, agar engkau mencintainya bukan karena pemberiannya, tapi karena Dia sendiri. Doa yang tertunda adalah bentuk latihan rohani, agar hatimu tidak mudah lemah, agar engkau mengenal nilai sabar, dan agar kau tetap berdiri di hadapannya dengan penuh harap, meski tanpa tanda-tanda jawaban. Kadang, doa yang tidak terkabul hari ini adalah doa yang sedang disiapkan untuk terkabul di waktu yang paling tepat. Waktu ketika hatimu telah matang, ketika imanmu telah kuat, dan ketika hasilnya tidak lagi membuatmu lupa kepadanya. Allah tidak pernah ingkar janji, hanya saja Ia tahu kapan yang terbaik. Karena terkadang yang kau pinta bisa menjeratmu, dan yang kau anggap baik ternyata akan menjauhkanmu darinya. Maka Ia menunda agar kau bisa mengenal cintanya yang sejati, cinta yang tidak selalu memberi apa yang kau mau, tapi selalu memberi apa yang kau butuh. Dan dalam masa penantian itulah pendidikan ilahi bekerja paling lembut. Ia membentuk hatimu agar tahan menunggu, melatih lidahmu agar tetap berzikir dalam sepi, dan menanamkan keyakinan bahwa setiap tidak sekarang dari Allah adalah bentuk Ia yang lebih indah di masa depan. Hanya hati yang lembut yang bisa memahami bahasa ini, bahasa yang tidak terucap, tapi bisa dirasakan oleh jiwa yang sabar. Maka jika hari ini doamu belum terjawab, jangan berhenti. Tetaplah berdoa dengan penuh kelembutan. Karena setiap kali engkau menunduk, malaikat mencatatnya sebagai bentuk cinta. Setiap kali engkau menyebut namanya, pintu langit terbuka sedikit lebih lebar. Dan suatu hari nanti, ketika waktu telah sempurna, engkau akan tersenyum dan berkata pelan, "Sekarang aku mengerti mengapa Allah tidak memberikannya saat itu. Karena Ia tidak ingin memberiku yang cepat, tapi yang paling tepat." Bab 3. Saat Allah menyingkirkan orang-orang di sekelilingmu. Akan datang masa dalam hidupmu ketika satu demi satu orang yang dulu begitu dekat mulai menjauh. Mereka yang dulu menemanimu dalam tawa, tiba-tiba pergi saat duka datang. Hati pun terasa sepi, dada sesak, dan pikiran bertanya-tanya, "Mengapa semua orang meninggalkanku?" Namun ketahuilah, dalam kesunyian itulah Allah sedang menuntunmu untuk mengenalnya secara langsung. Ia sedang menghapus ketergantunganmu kepada makhluk, agar yang tersisa hanyalah hubungan antara engkau dan Dia. Karena selama hatimu masih terlalu penuh oleh cinta kepada manusia, sulit bagi cahaya ilahi untuk masuk dengan sempurna. Maka jangan bersedih jika manusia menjauh, sebab mungkin itulah cara Allah mendekat. Allah tahu, selama engkau masih merasa cukup dengan pelukan manusia, engkau tidak akan merasakan kelembutan kasih-Nya. Karena itu, Ia menyingkirkan satu demi satu, agar engkau tak lagi bergantung pada mereka untuk menemukan ketenangan. Ia ingin engkau tahu bahwa rasa tenang sejati bukan datang dari kehadiran seseorang, tapi dari kedekatan dengan Penciptanya. Dalam sepi, engkau belajar berbicara dengan hati. Dalam diam, engkau belajar mendengar bisikan lembut darinya. Dan dalam kesendirian, engkau mulai menyadari bahwa selama ini engkau tidak benar-benar sendiri, karena Allah selalu ada, bahkan sebelum siapapun hadir dalam hidupmu. Kadang kepergian seseorang adalah jawaban dari doa yang kau panjatkan sendiri. Engkau pernah memohon agar hatimu didekatkan kepada Allah, dan itulah caranya mengabulkan. Ia tahu siapa yang membuatmu lalai, siapa yang membuatmu lupa bersyukur, siapa yang mengisi ruang yang seharusnya hanya miliknya. Maka Ia pisahkan, bukan untuk membuatmu sedih, tapi untuk membersihkan jalur cintamu kepadanya. Dan meskipun sakit, kehilangan itu menjadi pintu masuk menuju kedekatan yang lebih murni, lebih sunyi, lebih hakiki. Jangan takut pada kesepian, sebab di sanalah Allah seringkali berbisik paling jelas. Dalam sunyi malam, saat tak ada satupun yang memahami perasaanmu, engkau akan mendengar suara hati yang berkata, "Aku bersamamu." Suara itu lembut tapi nyata. Ia berasal dari dalam dirimu, namun hakikatnya datang dari Tuhan yang tak pernah meninggalkan hamba-Nya. Semakin engkau diam, semakin engkau mendengarnya.
Semakin engkau pasrah, semakin engkau merasakan pelukannya yang tak terlihat. Maka ketika engkau merasa kehilangan semua orang, jangan menganggapnya akhir. Justru itu adalah permulaan. Permulaan hubungan yang paling indah antara engkau dan Tuhanmu. Biarkan kesepian menjadi tempat perjumpaan. Biarkan keheningan menjadi madrasah jiwamu. Karena hanya hati yang sepi yang bisa benar-benar mengenal makna hadirnya Allah. Dan saat engkau telah merasakan kedamaian tanpa bergantung pada siapapun, saat itu pula engkau telah lulus dari salah satu pelajaran paling lembut dalam pendidikan ilahi, mencintai tanpa memiliki dan bersandar hanya kepada yang abadi. Bab 4. Saat nikmat perlahan dihilangkan. Ada masa di mana sesuatu yang dulu begitu engkau nikmati tiba-tiba lenyap dari hidupmu. Rezeki yang dulu lancar menjadi tersendat, kesehatan yang dulu kuat mulai melemah, dan orang-orang yang dulu mendukungmu kini perlahan menjauh. Hati pun bertanya, mengapa semua ini terjadi? Namun sesungguhnya ketika nikmat satu persatu diambil, bukan berarti Allah marah. Justru itu tanda bahwa Allah sedang mengajarkanmu makna syukur yang sejati. Ia ingin engkau tahu bahwa nikmat terbesar bukanlah apa yang bisa kau genggam, tapi kemampuan untuk tetap bersyukur meski genggamanmu kosong. Allah ingin hatimu memahami bahwa keberkahan bukan diukur dari banyaknya yang kau miliki, tapi dari tenangnya jiwamu dalam menerima. Terkadang manusia baru sadar betapa berharganya sesuatu setelah Allah mengambilnya. Dan saat itu terjadi bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk menyadarkanmu. Karena jika nikmat itu tidak pernah diambil, mungkin engkau tidak akan pernah benar-benar mengenal siapa pemberinya. Allah mencabut agar engkau kembali memandang ke arah yang benar, ke arah sumber segala nikmat. Ia ingin engkau berhenti menatap ciptaan dan mulai menatap pencipta. Kehilangan adalah pelajaran lembut yang hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Ia menyakitkan di awal, tapi menumbuhkan kebijaksanaan di akhir. Kadang Allah mengambil sesuatu agar engkau belajar makna cukup. Karena selama dunia ini masih menjadi ukuran bahagiamu, engkau belum benar-benar bebas. Allah mendidikmu untuk tidak lagi menilai hidup dari apa yang ada di tangan, tapi dari apa yang tumbuh di dalam hati. Ketika engkau mampu tersenyum meski kehilangan, saat itulah tanda pendidikan ilahi sedang bekerja paling halus. Ia sedang menanamkan rasa ridha, yaitu rasa tenang dalam menerima kehendaknya, tanpa keluh, tanpa amarah. Dan ridha itu, jika sudah bersemi di hati, akan mengubah seluruh pandanganmu terhadap dunia. Allah tidak akan membiarkanmu kehilangan tanpa mengganti. Tapi pengganti itu bukan selalu berbentuk harta, jabatan, atau manusia. Terkadang yang Ia berikan jauh lebih berharga, ketenangan. Hati yang dulu resah kini menjadi damai. Jiwa yang dulu gelisah kini mengerti makna pasrah. Dan kedamaian semacam itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang telah diuji dengan kehilangan. Karena hanya mereka yang tahu bahwa segalanya milik Allah, dan jika Allah mengambilnya, maka pasti ada hikmah di baliknya. Maka ketika hidupmu berubah dan nikmat terasa berkurang, jangan buru-buru bersedih. Mungkin Allah sedang membersihkan jalanmu agar engkau bisa berjalan lebih ringan menujunya. Mungkin Ia sedang mengosongkan tanganmu agar dapat menampung rahmat yang lebih besar. Jangan takut kehilangan, karena kehilangan hanyalah cara Tuhan untuk mengingatkanmu pada kepemilikan sejati. Dan ketika akhirnya engkau bisa tersenyum dalam kekurangan, menunduk dalam syukur, dan berkata lembut dalam hati, "Cukuplah Allah bagiku." Maka saat itu engkau telah melewati satu tahap penting dalam sekolah ruhani. Tahap di mana hatimu tak lagi bergantung pada dunia, melainkan sepenuhnya kepadanya. Bab 5. Ketika hati terasa gelap dan iman naik turun. Akan ada masa dalam perjalanan spiritualmu di mana hati terasa kering, doa tidak lagi meneteskan air mata, dan ibadah yang dulu menenangkan kini terasa hampa. Engkau masih salat, masih berzikir, namun seolah tak ada cahaya yang menyala di dalam dada. Saat seperti itu datang, jangan tergesa menyimpulkan bahwa Allah telah meninggalkanmu. Karena justru di saat gelap itulah Allah sedang mengajarkanmu untuk beriman tanpa rasa, agar keyakinanmu tidak tergantung pada suasana, tapi tertanam dalam kesadaran yang dalam. Iman yang sejati tidak tumbuh di saat hati bergetar,
tapi di saat hati diam, sementara engkau tetap bertahan di jalannya. Allah menutup sebagian rasa manis iman, bukan karena benci, melainkan agar engkau tidak menyembah kenikmatan ibadah, tapi menyembah Dia yang memberi rasa nikmat itu. Ia ingin engkau beribadah bukan karena sedang tenang, tapi karena tahu bahwa Dialah satu-satunya tujuan hidupmu. Dalam kegelapan hati, Allah sedang menumbuhkan ketulusan. Ia ingin engkau tetap menyebut namanya, meski tanpa getar, tetap sujud meski tanpa air mata, tetap berharap meski tanpa tanda-tanda jawaban. Karena nilai dari ibadah bukan diukur dari apa yang kau rasakan, melainkan dari kesetiaanmu untuk terus melangkah meski tak lagi melihat cahaya. Setiap orang yang menapaki jalan makrifat pasti melewati fase ini. Fase di mana rasa hilang, tapi cinta tetap diuji. Itulah waktu di mana Allah membersihkan niatmu. Ia ingin tahu, apakah engkau mencintainya karena ketenangan yang Ia beri, atau karena Dia sendiri. Hanya jiwa yang tulus yang bisa melewati masa kering tanpa berpaling. Dan justru ketika semua rasa diambil, akan muncul kekuatan baru yang lebih dalam. Kekuatan iman yang tidak bergantung pada emosi, tapi berdiri di atas kesadaran. Jangan takut pada gelap, karena gelap bukan akhir dari cahaya, melainkan tempat di mana cahaya lahir kembali. Ketika engkau terus bertahan di dalam kegelapan hati, perlahan sinar itu akan datang. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Cahaya yang tumbuh dari kesabaran, dari keikhlasan, dari pasrah yang tidak banyak bicara. Itulah cahaya yang tidak bisa padam oleh suasana, tidak bergantung pada mood, dan tidak terguncang oleh keadaan. Cahaya itu datang dari Allah, bukan dari perasaanmu. Maka ketika imanmu naik turun, jangan merasa gagal. Itu tanda bahwa Allah masih mengajarimu, masih memperhatikanmu. Orang yang tidak lagi diuji adalah orang yang tidak lagi tumbuh. Iman yang matang tidak lahir dari keajaiban, tapi dari jatuh bangun yang diterima dengan ridha. Teruslah beribadah, meski tanpa rasa, teruslah berharap, meski tanpa tanda. Karena di balik setiap kelelahan itu, Allah sedang menuliskan surat cinta yang lembut. Aku tahu engkau lelah, tapi tetaplah di sini. Aku sedang menyiapkan sesuatu yang indah untuk hatimu. Dan ketika tiba waktunya, engkau akan menatap ke dalam diri dan menyadari bahwa gelap yang dulu kau takuti ternyata adalah tempat Allah menyalakan cahaya cintanya yang paling murni. Bab 6. Ketika engkau dipermalukan di hadapan manusia. Ada kalanya Allah membiarkan aibmu terbuka, membiarkan kesalahanmu diketahui orang lain, atau menempatkanmu dalam keadaan yang membuat wajahmu tertunduk malu. Saat itu, hati terasa hancur dan engkau mungkin bertanya lirih, mengapa engkau tidak menutupi kehinaanku ya Allah? Namun ketahuilah, di balik setiap rasa malu yang menusuk, Allah sedang mendidikmu dengan cara yang sangat lembut. Meski terasa pedih, Ia ingin mengikis lapisan keangkuhan yang tak terlihat, menghapus rasa lebih baik dari orang lain, dan mengembalikanmu pada posisi sejati sebagai hamba yang lemah dan bergantung sepenuhnya pada kasih-Nya. Kadang manusia tidak sadar bahwa dalam dirinya masih ada kebanggaan yang halus. Rasa ingin dihormati, diakui, dan terlihat suci di mata sesama. Maka Allah menurunkan sedikit rasa hina agar engkau belajar rendah hati. Ia menyingkap kesalahanmu agar engkau mengenal diri sendiri. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menyelamatkan. Karena tidak ada yang lebih berbahaya dalam perjalanan ruhani selain merasa sudah cukup baik. Allah tidak ingin engkau terjebak dalam kebanggaan rohani, maka Ia guncang kehormatanmu agar engkau kembali sujud. Bukan hanya dengan badan, tapi dengan hati yang benar-benar tunduk. Ketika engkau dipermalukan, ketika pandangan manusia seolah menilai rendah, disitulah Allah sedang menanamkan mutiara yang langka, kerendahan hati yang sejati. Ia ingin engkau merasakan bagaimana rasanya menjadi hamba tanpa topeng, tanpa gelar, tanpa kebanggaan. Saat itu, engkau belajar mencintai Allah, bukan dengan gengsi, tapi dengan kesadaran penuh bahwa engkau bukan siapa-siapa tanpa rahmat-Nya. Pendidikan seperti ini terasa pahit, namun buahnya manis. Karena setelah itu, engkau tidak lagi sibuk menjaga citra, melainkan menjaga hati.
Dan setelah engkau melalui rasa malu itu dengan sabar, akan tumbuh di dalam dirimu keindahan yang sulit dijelaskan, ketenangan dari penerimaan. Engkau tak lagi takut dilihat orang, karena tahu bahwa yang paling penting hanyalah pandangan Allah. Engkau tidak lagi sibuk menutupi kelemahan, karena engkau telah berdamai dengan dirimu sendiri. Inilah hasil dari pendidikan ilahi, menjadikan hatimu jujur, lapang, dan lembut. Maka jika suatu hari engkau dipermalukan, jangan buru-buru marah, jangan tergesa membela diri. Diamlah sejenak dan pandang peristiwa itu dengan mata hati. Mungkin itu bukan kehinaan, tapi sapaan. Mungkin itu bukan hukuman, tapi undangan untuk kembali. Allah sedang menurunkanmu bukan untuk menjatuhkan, tapi agar engkau bisa bangkit dengan kerendahan hati yang lebih indah. Karena hanya orang yang pernah merasa hina di hadapan manusia yang bisa benar-benar merasakan nikmatnya kemuliaan di hadapan Allah. Dan ketika engkau sudah mampu tersenyum di tengah rasa malu, maka saat itu engkau telah memahami salah satu rahasia terhalus dalam perjalanan spiritual, bahwa jatuh di hadapan manusia bisa menjadi cara paling lembut bagi Allah untuk menegakkanmu di hadapannya. Bab 7. Saat ujian datang tanpa henti. Ada waktu dalam hidup ketika badai terasa tak kunjung reda. Satu masalah belum selesai, datang ujian berikutnya. Seolah hidup ini hanya berputar antara sabar dan air mata. Engkau mungkin menatap langit dan berkata lirih, "Sampai kapan ya Allah?" Tapi percayalah, di balik setiap gelombang yang datang silih berganti, Allah sedang menempa jiwamu menjadi lebih kokoh. Ia tidak sedang menghukum, melainkan sedang mengajarimu bagaimana cara bertahan dengan iman. Karena tidak ada jiwa yang bisa menjadi kuat tanpa melalui kerasnya gelombang kehidupan. Dan Allah tahu batas kemampuanmu, Ia tidak akan membiarkanmu tenggelam. Ia hanya ingin engkau belajar berenang dalam sabar. Ujian yang datang bertubi-tubi bukan tanda Allah menjauh, tapi tanda bahwa Ia sedang dekat. Allah tidak mendidik jiwa yang Ia benci, melainkan jiwa yang Ia pilih. Orang-orang yang Ia cinta justru sering Ia letakkan dalam cobaan yang berat, agar mereka tumbuh lebih dalam keimanan. Ia ingin engkau naik kelas, bukan sekadar tahu tentang sabar, tapi menjadi sabar. Bukan sekadar mengucapkan aku tawakal, tapi benar-benar hidup dalam tawakal. Dan setiap kali engkau bertahan satu ujian, engkau sebenarnya sedang naik satu tangga, menuju kedewasaan ruhani yang lebih tinggi. Kadang Allah menahan kelegaan, agar engkau belajar tenang dalam tekanan. Ia menunda keindahan agar engkau belajar menemukan keindahan dalam prosesnya. Dalam setiap kesulitan yang berulang, Allah sedang menghapus karat yang menempel di hatimu. Rasa sombong, keinginan berlebihan, dan keluh kesah yang menghalangi cahaya. Ia sedang membersihkan jiwamu agar bersih seperti cermin yang bisa memantulkan cahayanya tanpa kabut dunia. Maka jangan heran jika hidup terasa lebih sulit setelah engkau mulai mendekat kepada Allah. Karena justru di sanalah proses pembersihan itu berlangsung. Ketika engkau mulai lelah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah lalai. Ia melihat setiap air mata yang menetes, setiap doa yang kau ucapkan dalam diam, dan setiap perjuangan yang tidak disadari siapapun. Allah tidak butuh bukti dari lisanmu. Ia hanya ingin melihat hatimu tetap berpegang padanya di tengah badai. Itulah ujian yang sebenarnya, bukan untuk mengukur kekuatanmu, tapi untuk menunjukkan kelembutan kasih-Nya, bahwa Ia selalu ada di sisimu, meski engkau merasa sendiri. Maka jika hidupmu terasa seperti rangkaian ujian tanpa akhir, jangan menyerah. Ujian yang panjang bukan berarti Allah melupakanmu, tapi justru tanda bahwa Ia sedang mengukir sesuatu yang indah dalam dirimu. Setiap luka sedang membentuk makna, setiap tangisan sedang menumbuhkan hikmah. Suatu hari nanti ketika badai telah reda, engkau akan menatap ke belakang dan memahami semua kesakitan itu ternyata adalah ayat-ayat kasih yang mengajarkanmu bagaimana menjadi hamba yang kuat namun lembut, tegar namun pasrah, dan tenang meski dunia tak menentu. Karena setelah semua ujian itu, engkau tidak lagi sama. Engkau telah menjadi jiwa yang lebih mengenal Allah, bukan dari cerita, tapi dari perjalanan panjang bersamanya. Bab 8. Ketika doamu tak juga dikabulkan. Ada masa di mana engkau berdoa begitu lama, menengadahkan tangan dengan hati penuh harap, namun langit seolah diam.
Doa yang kau panjatkan tak juga menemukan jawabannya. Air mata jatuh, harapan perlahan pudar, dan dalam sunyi engkau mungkin bertanya, apakah engkau masih mendengarku ya Allah? Namun ketahuilah, diamnya Allah bukan berarti ia menolakmu. Kadang ia hanya ingin engkau belajar mencintainya, bukan karena pemberian, tapi karena keberadaannya. Ia menunda agar engkau mengenal makna ikhlas, agar doamu tidak lagi menjadi permintaan, melainkan percakapan yang menenangkan jiwa. Ketika Allah menunda jawaban, ia sebenarnya sedang bekerja di balik layar kehidupanmu. Ia sedang mengatur sesuatu yang lebih baik, lebih indah, dan lebih tepat dari yang engkau bayangkan. Karena Allah tidak pernah salah waktu, tidak pernah keliru dalam rencana. Hanya saja manusia sering tidak sabar menunggu. Kita ingin doa menjadi tombol instan, padahal doa adalah jalan panjang untuk melatih keyakinan. Dalam penundaan itu, Allah sedang memperhalus hatimu, mengajarkanmu arti percaya tanpa bukti, dan menguatkan hubunganmu dengannya tanpa syarat. Kadang Allah tidak mengabulkan doamu karena ia tahu sesuatu yang tidak engkau ketahui. Ia tahu jika keinginanmu dikabulkan saat itu, mungkin justru akan melukaimu. Maka ia menahannya. Bukan karena engkau tak layak, tapi karena ia terlalu sayang untuk membiarkanmu terluka. Sama seperti seorang ibu yang tidak memberikan pisau pada anak kecil, bukan karena tidak mencintai, tapi karena ia tahu anak itu belum siap memegangnya. Begitu pula Allah, penundaan itu bukan penolakan, tapi perlindungan. Ada pula waktu di mana doa tidak dikabulkan, karena Allah ingin engkau terus berdoa. Ia mencintai suaramu ketika memanggilnya. Ia menikmati dekatnya hatimu ketika engkau memohon dalam lembutnya malam. Maka kadang, doa yang belum terkabul adalah alasan agar engkau tetap bersamanya. Allah tidak ingin engkau hanya datang ketika butuh, lalu pergi ketika senang. Ia ingin engkau tinggal, berbicara, dan mencintainya dalam setiap keadaan. Maka jangan berhenti berdoa, meski belum terlihat hasilnya. Karena sesungguhnya, setiap doa sudah dikabulkan. Bukan dalam bentuk keinginanmu, tapi dalam bentuk kedekatan dengannya. Maka jika suatu hari engkau merasa doamu tidak didengar, tenangkan hatimu. Katakan pada diri sendiri, mungkin bukan waktunya, mungkin bukan jalannya, tapi pasti Allah tahu apa yang terbaik. Biarkan doa menjadi ibadah, bukan transaksi. Jadikan penantianmu sebagai ladang kesabaran, bukan beban kesedihan. Karena di balik setiap doa yang belum dikabulkan, Allah sedang menumbuhkan sesuatu dalam dirimu, keteguhan, kesadaran, dan cinta yang tulus kepadanya. Dan saat waktunya tiba, ketika semua sudah matang dalam kehendaknya, jawaban itu akan datang dengan begitu indah, hingga engkau hanya bisa menunduk dan berkata, "Ya Allah, ternyata penundaanmu adalah kasih-Mu yang paling halus." Bab 9, ketika engkau merasa dijauhkan dari dunia. Ada saat di mana hidup tiba-tiba menjadi sepi. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat kini terasa hambar. Orang-orang menjauh, kesibukan memudar, dan dunia yang dulu tampak gemerlap kini seperti kehilangan warna. Di titik itu, engkau mungkin merasa ditinggalkan oleh dunia, oleh manusia, bahkan oleh takdir. Tapi ketahuilah, ketika Allah mulai melepaskan satu persatu hal yang membuatmu terlena, itu bukan tanda Ia menolakmu, melainkan tanda Ia sedang menarikmu lebih dekat kepadanya. Ia sedang membersihkan ruang hatimu dari segala yang selain Dia, agar tidak ada lagi yang menghalangi cinta yang paling murni, cinta antara hamba dan Tuhannya. Kadang manusia terlalu sibuk mengejar gemerlap dunia hingga lupa bahwa semuanya hanya pinjaman. Maka Allah dengan kasih sayangnya mulai mengambil satu persatu rezeki yang melimpah, pujian manusia, kedudukan, atau bahkan orang-orang yang kau cintai. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyadarkan. Ia tahu, selama engkau masih bergantung pada dunia, engkau tidak akan benar-benar bergantung kepadanya. Maka ia rapuhkan sandaran-sandaran palsu itu, agar engkau akhirnya bersandar hanya pada satu. Dia yang tidak pernah pergi, tidak pernah menipu, dan tidak pernah letih mencintaimu. Rasa sepi yang engkau alami bukan kehampaan, melainkan ruang baru yang sedang Allah siapkan. Ia sedang mencabut akar dunia dari hatimu agar bisa menanam benih ketenangan abadi. Karena selama dunia masih memegang hatimu,
engkau tidak akan pernah benar-benar merasakan damainya kedekatan dengan Allah. Ia ingin engkau mengenal makna cukup tanpa banyak memiliki, mengenal makna tenang tanpa banyak diakui, dan mengenal makna bahagia tanpa banyak disanjung. Disitulah engkau akan menemukan kedamaian yang sejati, bukan dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Kadang Allah membuatmu kehilangan sesuatu agar engkau menemukan sesuatu yang lebih besar, dirimu sendiri dalam dekapannya. Engkau akan mulai mengenal nikmatnya, berdoa tanpa pamrih, nikmatnya sujud tanpa tuntutan, dan nikmatnya diam dalam kehadirannya. Dunia mungkin menjauh, tapi Allah mendekat. Manusia mungkin pergi, tapi kasihnya tetap tinggal. Dan perlahan engkau akan memahami bahwa kehilangan dunia bukanlah kehancuran, melainkan permulaan dari perjalanan yang sebenarnya. Perjalanan pulang menuju Allah. Maka jangan takut ketika engkau merasa dijauhkan dari dunia. Itu bukan akhir, tapi awal. Awal dari kebersihan hati, awal dari kesadaran yang sejati. Biarkan dunia pergi jika memang harus pergi. Karena yang pergi hanyalah bayangan, sedang yang tinggal adalah cahaya. Allah sedang mengajarimu bagaimana menjadi ringan, bagaimana hidup dengan hati yang tidak bergantung pada sesuatu yang fana. Dan ketika engkau akhirnya sampai di titik itu, engkau akan tersenyum. Karena ternyata dijauhkan dari dunia adalah cara paling lembut bagi Allah untuk mendekatkanmu kepada surga. Bab 10. Ketika hatimu menjadi lembut setelah semua luka. Ada satu momen dalam perjalanan ruhani yang sangat indah. Saat hatimu tak lagi marah, tak lagi bertanya, tak lagi menolak. Saat engkau menatap masa lalu yang penuh luka dan justru menemukan kedamaian di dalamnya. Saat engkau bisa berkata pelan, ternyata semua yang terjadi adalah cara Allah mencintaiku. Di titik itu, air mata yang dulu terasa pahit kini menjadi sejuk. Engkau mulai memahami bahwa semua kesedihan, semua kehilangan, dan semua ujian yang pernah membuatmu hampir runtuh, ternyata adalah madrasah ilahi, tempat di mana Allah mengajarimu bahasa cinta yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang pernah hancur. Ketika hatimu menjadi lembut, engkau tidak lagi mudah mengeluh. Engkau tidak lagi menyalahkan keadaan, karena engkau tahu bahwa setiap peristiwa membawa pesan. Engkau mulai melihat tangan Allah dalam setiap detik kehidupan, dalam kegagalan, dalam kesepian, bahkan dalam penantian yang panjang. Engkau belajar memandang segalanya dengan mata ruh, bukan mata dunia. Dan disitulah letak kemuliaan seorang hamba. Ketika hatinya menjadi wadah kasih, bukan wadah keluh kesah. Ketika segala sesuatu yang terjadi tidak lagi dilihat sebagai cobaan, melainkan sebagai pelajaran. Hati yang lembut adalah hati yang telah ditempa oleh banyak luka, tapi memilih untuk tetap mencintai. Ia telah belajar bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan bukan kelemahan, melainkan kekuatan dari jiwa yang mengenal Tuhannya. Ia tidak lagi sibuk ingin dimengerti, karena cukup baginya bahwa Allah memahami segalanya. Ia tidak lagi ingin membuktikan diri, karena ia tahu yang menilai hanyalah Allah. Dalam kelembutan itu, engkau menemukan keheningan yang dalam. Bukan keheningan yang kosong, tapi yang penuh cahaya. Sebuah keheningan yang membuatmu merasa selalu dalam genggamannya. Ketika hati sudah dilembutkan oleh pengalaman, doa pun menjadi berbeda. Tidak lagi berisi daftar permintaan, melainkan ucapan syukur. Engkau tak lagi memohon agar dunia menjadi mudah, tapi memohon agar hatimu tetap kuat. Engkau tidak lagi berdoa agar ujian diangkat, tapi agar engkau bisa belajar darinya dengan tenang. Karena kini engkau tahu, cinta Allah sering datang dalam bentuk yang tidak kita pahami. Kadang sebagai luka, kadang sebagai kehilangan, kadang sebagai keheningan. Tapi semuanya bermuara pada satu hal, agar engkau benar-benar mengenalnya. Dan pada akhirnya, ketika hati telah menjadi lembut, engkau akan merasa ringan menjalani hidup. Tidak lagi terikat oleh keinginan, tidak lagi diseret oleh kenangan. Engkau hanya berjalan perlahan dengan hati yang tenang, menyerahkan setiap langkah kepada Allah. Engkau telah lulus dari madrasah ujian kehidupan. Bukan karena engkau tidak lagi diuji, tapi karena engkau sudah belajar mencintai prosesnya. Di titik itu, engkau akan memahami makna terdalam dari pendidikan ilahi. Bahwa semua yang Allah lakukan dalam hidupmu
bahkan yang paling menyakitkan, sebenarnya adalah bentuk cintanya yang paling halus. Karena yang Allah inginkan bukan sekadar engkau menjadi baik, tapi agar engkau menjadi lembut, hingga setiap detak jantungmu berbisik, "Aku ridha, ya Allah, atas segala yang engkau kehendaki." Jika hari ini engkau sedang diuji, jangan takut. Allah tidak sedang menjauh, Ia sedang mengajarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Teruslah berjalan dengan hati yang lembut dan sabar, karena pada akhirnya setiap luka akan menuntunmu pulang kepadanya.